Studi Islam Holistik. Bagian daripada wazan yang pertama sahih, semuanya hukumnya sehat. Yang kedua ada pengulangan kata atau huruf. Nah, yang ketiga ada yang mahmuz. Apa itu mahmuz? Mahmuz itu yang mahmuz hamzah, mahmuz hamzah. Jadi dalam satu kata itu ada huruf hamzahnya. Apakah di awal, apakah di tengah, apa di akhir? Ketika ada pengulangan, ada huruf hamzah dalam satu kata, maka dikatakan dia mahmuz. Nah, mahmuz bagi tiga. Ada yang di awal dinamakan dengan mahmuz fa, ada yang di tengah dinamakan dengan mahmuz ain, dan ada yang di akhir dinamakan dengan mahmuz lam. Kita ambil contoh. Kata-kata akala, akala, ada hamzah di awal. Ada hamzah di awal, maka dia namakan dengan mahmuz fa. Akala artinya makan, akala artinya makan. Atau misalnya kata-kata lain, misalnya amana, amana, amana artinya aman. Nah, ada hamzah di awal, atau ada hamzahnya di tengah. Misal kata-kata sa'ala, ada hamzah di tengah-tengah, ada tengah-tengah, ada hamzahnya. Misal contoh lain, misalnya da'aba, da'aba, ada hamzah di tengah-tengahnya, dinamakan dengan mahmuz ain. Dan yang ketiga ada hamzahnya di akhir, di huruf ketiga. Misalnya nasya'a, nasya'a ada hamzah yang di akhir. Nah, ada hamzah di akhir dinamakan dengan mahmuz lam. Jadi kita tinggal mengidentifikasi apakah di awal, apakah di tengah, apa di akhir. Kalau di awal namanya mahmuz fa, kalau tengah namanya mahmuz ain, dan kalau di akhir hamzahnya dinamakan dengan mahmuz lam. Ini pembagian yang ketiga, dinamakan dengan mahmuz. Dan yang terakhir pembagiannya adalah ada namanya mu'tal. Apa itu mu'tal? Suatu wazan yang dalam satu katanya itu ada huruf yang sakit. Apakah itu huruf alif, apa huruf waw, atau huruf ya? Jadi boleh antara satu, apakah alif, waw, atau ya. Kenapa dikatakan dia sakit? Orang yang sakit biasanya berubah-ubah. Terkadang begini, terkadang begitu. Nah, misalnya, kita mencontoh misalnya qala. Ketika dia fi'il madhi, qala dengan alif tengah-tengahnya. Tapi ketika dia menjadi fi'il mudhari', yaqulu. Yaqulu yang tadinya alif menjadi waw, berubah alif menjadi waw. Maka yang ini alif waw ya dikatakan yang sakit, dikatakan huruf yang sakit. Nah, tinggal kita mengidentifikasi di mana huruf sakitnya. Dari 3 huruf di mana huruf sakitnya? Apakah di awal? Apakah di huruf yang kedua? Apakah di huruf ketiga? Untuk masing-masing ini ada namanya. Kalau misalnya sakitnya di huruf yang pertama, dinamakan dia mital. Mital adalah sakit pada huruf yang pertama. Dari kata-kata fa'ala, huruf pertamanya sakit, maka dinamakan dia mital. Kita ambil contoh. Kata-kata waqa'a. Qa sehat, ain sehat, tapi ada waw di awalnya, huruf sakit. Maka dikatakan ini namanya mital. Mital ada huruf sakit di awal katanya. Waqa'a. Atau contoh lain misalnya wado'a. Atau misalnya yang sakit bukan waw tapi ya. Misalnya yasaro. Yasaro juga sakit di awalnya. Ya, yasaro. Nah, jadi yang sakit di awal ini dinamakan dengan mital. Bagaimana pula dengan kalau sakitnya di tengah? Di tengah dinamakan dengan ajwaf. Huruf sakitnya di huruf yang kedua. Tadi dicontohkan adalah kata-kata qala. Qala di tengah-tengahnya ada alif. Qala. Atau misalnya contoh lain soma. Soma berpuasa. Atau contoh yang lain misalnya mala. Mala artinya yang condong. Nah, yang ada huruf sakit di tengah-tengahnya, apakah dia alif, apakah dia waw, apa dia ya, di tengah-tengahnya dinamakan dengan ajwaf. Dinamakan dengan ajwaf. Dan yang ketiga,
Kalau seandainya dia sakit di akhir, dinamakan dengan naqis. Naqis seandainya ada huruf alif waw ya yang ada di akhir. Misal contoh kita ambil qadha, ada ya di akhir. Qadha. Qadha dinamakan dengan naqis. Contoh lain misalnya roma, ada ya di ujungnya. Romaya, Roma, nah, melempar. Nah, itu juga dikatakan dia naqis. Atau misalnya radhiya, radhiya, ada ya di ujungnya, juga dinamakan dengan naqis. Jika ada huruf naqis, ada huruf sakit di akhirnya, apakah dia alif, apakah dia waw, apakah dia ya, maka dikatakan dengan huruf yang dinamakan dengan naqis. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang pertama untuk yang sakit, apakah sakitnya di awal atau di tengah, apa di akhir? Apakah dia mithal, apakah dia ajwaf, apakah dia naqis. Tapi terkadang ada juga yang sakitnya dua. Jadi punya huruf sakitnya dua. Punya huruf sakit dua. Nah, jadi ada huruf alif, waw, ya, salah satunya di 3 huruf. Di wazan yang 3 huruf. Nah, untuk mengidentifikasinya, maka kita lihat apakah sakitnya berdekatan, apa berjauhan. Apakah sakitnya berdekatan, apa berjauhan. Yang ada 2 huruf sakit namanya lafif. Lafif adalah mempunyai 2 huruf sakit dalam satu kata. Jika satu kata mempunyai 2 huruf sakit, namakan dengan lafif. Tinggal kita membedakan apa? Apakah dia berdekatan antara satu sakit dengan huruf sakit yang kedua, atau dia berjauhan, diselingi dengan huruf yang sehat. Maka ini ada namanya tersendiri. Untuk yang berdekatan dinamakan dengan lafif makrun. 2 huruf yang sakit yang berdekatan. Lafif makrun, ya, yang berdekatan, yang bertemanan. Misal contoh rawa, waw sakit, ya sakit, wawnya sehat. Maka rawa adalah dikatakan dengan lafif makrun, 2 huruf sakit yang berdekatan. Tapi ada juga yang kedua, yaitu lafif mafruq. Kalau dia punya 2 huruf sakit tapi berjauhan. Misal contoh kata-kata waqo, ya. Waw di awal sakit, qaf di tengah-tengah sehat, ya di akhir sakit. Jadi antara waw dan ya dia berjauhan karena diselingi dengan huruf yang sehat di tengah-tengah. Nah, ini dinamakan dengan lafif mafruq, 2 huruf sakit yang berjauhan. Nah, beginilah para ahli bahasa kita untuk mengidentifikasi wazan sampai sedetail mungkin, sampai pada tingkatan huruf. Kalau misalnya 3 huruf, sampai masing-masing huruf diperhatikan. Untuk yang awalnya fa fi'ilnya, kemudian ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya. Dan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya agar nanti ketika kita melihat kamus, nanti kita bisa ketahuan. Misalnya kita melihat kamus Mahmud Yunus, kita ketahuan. Nah, kalau misalnya kita mendapatkan kata-kata kataba, maka kita tidak perlu repot untuk melacak kembali untuk kitab Amsilah Tasrifiyahnya kataba, karena kataba semua sahih. Maka nanti kita tinggal melihat mana yang sahih. Misalnya kataba, kataba itu apa di kamus? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu ternyata dilihat ada di bab awal. Nah, di atasnya dilihat di bagian samping itu ada kata-kata sahih. Apa itu sahih? Sahih itu kalau dia semuanya sehat. Kataba. Jadi kita langsung merubah mentasrif nanti itu sesuai dengan wazannya yang sahih. Tapi terkadang kita mendapatkan enggak begitu yang kita dapatkan dalam kamus. Misalnya kata-kata madda. Madda ya muddu. Berarti ada dal yang sama, berduaan, ada yang pengulangan dal. Maka kita lihat kamus. Nah, setelah kita melihat kamus, kita cek kepada kitab Amsilah Tasrifiyah, mana dia wazan yang akan kita pakai. Ternyata namanya yang punya pengulangan huruf dinamakan dengan mudha'af. Tinggal kita lihat mana mudha'afnya. Ini ada mudha'afnya. Nah, mudha'af ini yang kita pakai sebagai wazan yang untuk kita mengubah kata-katanya nanti. Atau kata-kata yang lain.
Itu nanti kita sesuaikan nanti. Apakah dia mithal, apakah dia naqis, apakah dia ajwaf, apakah dia mahmus, apakah dia lafif, apakah mafruq atau makrun. Itu nanti disesuaikan nanti yang ada di samping. Jadi apa yang di samping ini adalah sebagai identifikasi. Identifikasi untuk kata-kata yang timbangan fa'alanya, yang 3 huruf kah atau 4 huruf kah. Maka diidentifikasi dengan cara apa? Apakah dia sahih jika semuanya sehat? Apakah dia mudha'af kalau ada pengulangan kata, atau apakah dia namanya mahmuz kalau ada hamzahnya, atau dia mu'tal. Mu'tal itulah jika ada ilah, baik namanya mithal di awal, atau ajwaf di tengah, atau naqis di akhir, atau dua yang sakit. Bisa lafif makrun kalau dia berdekatan, atau lafif mafruq jikalau dia berjauhan. Nah, beginilah caranya untuk mengidentifikasi bagaimana kita bisa melihat di kamus dan kita terapkan nanti pada kitab tasrif kita, khususnya Amsilah Tasrifiyah. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa mempergunakan kitab Amsilah Tasrifiyah dengan baik sebagai modal kita untuk bisa mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dalam bahasa Arab. Demikian yang dapat disampaikan, semoga kita bisa mencerna dengan baik. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi Islam Holistik.